Gemparkan alam Allahu Akbar, suara azan memecah sepi selang-seling sahutan ayat tabur berbunyi. Gemparkan alam sunyi berkumandang suara azan mengayun memecah sepi as-salatu khairun sahutan ayat. Tetapi insan kalaupun arahannya mata yang celik dipejam lagi hatinya penuh benci berdekurlah kembali. Begitulah peristiwa di subuh hari, suara insan di alam mimpi. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi berkumandang suara azan mengayun memecah sepi selang-seling sahutan ayam. Ayuh bangunlah, tunaikan perintah Allah, sujud mengharap keampunannya. Bersyukurlah, bangkitlah segera, moga mendapat keredaannya. Begitulah peristiwa di subuh hari, setiap pagi, setiap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha shamli wa talumu biha sha'athi wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salati, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bismillahi ma syaa Allah, la yasqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min nikmati fa minallah. Bismillahi ma syaa Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Atos, guru kita, panutan kita. Mudah-mudahan beliau selalu bersama kita. Yang saya hormati Bapak Camat Tegal Timur, Bapak Zainal Ali Mukti. Yang saya hormati
para alim, para kiai, para pembina, para awalun, para ketua Bikers Subuhan Kota Tegal, para santri, santo haji, para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa salat subuh berjamaah, sekaligus nanti ada tausiah dari guru kita Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Atos, sekaligus nanti juga ada santunan yatim piatu. Mudah-mudahan para biker subuhan ini, tadi saya mendengar walaupun hobinya sama-sama satu hobi naik motor. Ini saya kemarin sama Pak Wali semua ini baru pulang, sama juga bikers juga. Dari sini sampai ke Dieng sana, walaupun lumayan juga pegel. Tapi insya Allah kebersamaan di jalan itu akan terus dilakukan, dilanjutkan bersama-sama di jalan Allah. Biker subuhan yang saya hormati dan saya banggakan, tentu saja saya selaku pribadi maupun sebagai wakil wali kota bangga andaikan seluruh masyarakat Kota Tegal subuhannya minimal segini di masjid masing-masing. Andaikan sudah begitu, berarti kita sudah menuju kemenangan yang hakiki. Karena dari masjid, terutama subuhnya, itulah awal kunci keberhasilan umat Islam di semua hal. Bukan semata-mata di jalan Allah untuk akhirat saja, tapi insya Allah dunianya pasti otomatis mengikuti. Kuncinya umat Islam bangkit adalah di sholat subuhnya. Kuncinya kebangkitan umat Islam adalah di sholat subuhnya, bukan di sholat Jumatnya. Kalau Jumat pasti penuh, tapi andaikan sholat subuhnya juga penuh, insya Allah itulah titik awal kebangkitan Islam seperti sedia kala. Dan saya berharap dan mengajak semua baik kesubuhan, tadi yang disampaikan itu betul, ajaklah temannya, keluarganya, siapapun untuk bersama-sama sholat subuh bersama. Nanti insya Allah duhurnya, asarnya, maghribnya insya Allah bisa otomatis, karena sangat mudah. Yang sulit ini pada saat waktu subuh tadi, rasa-rasanya angin lemen tentang. Tapi mudah-mudahan dengan deru motor itu membangkitkan kita untuk sama-sama menuju ke jalan Allah. Sekali lagi, saya tidak akan berpanjang lebar, tapi mengingatkan diri saya sendiri, keluarga, panjenengan semua, untuk sama-sama saling mengingatkan. Mengingatkan untuk tetap semangat, jangan kasih kendor. Saya baru ngerti kalau biker subuhan jangan kasih kendor. Berkali-kali saya ngomong juga begitu. Di dalam menghadapi pandemi ini, karena ini kan masih pandemi gitu, saya berkali-kali mengingatkan untuk jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Terakhirnya juga sama itu, jangan kasih kendor. Mungkin ikatan ini yang tidak disengaja, akhirnya para biker subuhan datang ke tempat saya. Jadi nyambungnya di situ mungkin. Jangan kasih kendor. Insya Allah kalau kita semangat terus begini, corona cepat hilang dari bumi Indonesia. Amin. Terutama dari Kota Tegal yang kita cintai. Tidak ada cara lain kecuali kita berdoa, dan berdoa. Terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari masjid kami menjaga NKRI. Tidak banyak yang dapat kami perjuangkan untuk negara ini kecuali kami hanya bisa memakmurkan masjid, dan itulah cara kami untuk menjaga NKRI. Dan ada satu jari telunjuk kami menunjukkan bahwa kami adalah satu hobi. Hobi kami adalah hobi biker, hobi bermotor. Kami mainannya di jalanan, makanya dari jalan raya menuju jalan Allah Ta'ala.
dari hobi kami menuju ridho ilahi Rabbi. Di kami memang kami membatasi, kami adalah satu akidah yaitu dinul Islam, tapi kami tidak menutup untuk para teman-teman kami yang masih di luar Islam, tapi kita tidak memaksa untuk mereka gabung di kita. Selanjutnya yaitu satu kiblat. Kiblat kita adalah Ka'batullah. Kemudian adalah satu soft kita adalah soft barisannya Rasulullah. Dan satu ukhuwah kita yaitu ukhuwah Allahu Akbar. Selanjutnya yaitu memang kami bermain di jalanan, tetapi hobi kami tetap tidak meninggalkan kewajiban. Makanya kami katakan selaraskan hobi dan kewajiban. Kami tetap berhobi, tapi kami juga tetap melakukan kewajiban. Apa yang dapat kami perbuat? Bagaimana kalau rekan-rekan kita belum bergabung dengan kita, maka kita tidak mau ngasih syarat kepada mereka. Karena apa? Kami adalah hijrah tanpa syarat asal mau sholat. Iman kami memang masih naik turun. Oleh karena itu kami selalu menyemangati diri kami, teman-teman kami dengan kalimat jangan kasih kendor. Atau kalau di Tegalnya itu aja gosip kendor. Dan kami pun selalu mengajak kepada teman-teman kita yang belum bergabung kepada kita. Kalau di Bikers Suban Indonesia kita selalu mengatakan lu kapan, tapi kalau di Tegal kita selalu mengatakan kawan kapan. Itulah kami terlahir adalah untuk brown to red to jannah. Kami terlahir untuk bergendara menuju jannahnya. Di antara kita semua memang adalah ketua, karena kita menganut kepada Rasulullah yang mengatakan bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Kita semua ketua, kita bisa bangun pagi, kita bisa menunaikan sholat subuh, kita yang memimpin. Di antara kita tidak ada anggota, semua ketua, semua mengetuai diri kita sendiri. Nanti habis ini ya. Agak geser dikit. Bebet. Agak geser. Agama kita hadirin, kita mengenal ada yang namanya amal yang besar atau yang berat, ada juga amal yang kelihatannya ringan atau enteng. Bagi kita umat Islam, sama sekali kita tidak diperbolehkan mengentengkan, meringankan, merendahkan amal baik sekecil apapun. Sebab di situ barangkali ada ridha Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan hidup kita bisa bahagia, sukses baik di dunia maupun di akhirat. Ada amalan yang besar, ada amalan yang kelihatannya kecil. Semuanya harus kita perhatikan, baik yang besar maupun yang kecil. Sebab kalau di situ ada ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti hidup kita akan bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang beramal sekalipun kecil, maka dia akan melihat balasannya besok di akhirat. Artinya, sekecil apapun yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang terlihat kecil hadirin. Lalu bagaimana dengan amalan yang besar semacam ini? Yang kita lakukan ini hadirin yang dirahmati Allah bukan amalan kecil. Kumpul sebelum subuh, kemudian sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan acara-acara yang lain, dan ditutup dengan mau'izatul hasanah, dengan tausiah. Semua yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah amalan yang besar. Maka itu insya Allah kita pun akan melihat kebaikannya besok di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bayangkan hadirin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salatal ghadata fi jamaah." Siapa yang sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah. Tsumma qa'ada, kemudian duduk semacam kita ini duduk. Yadhkurullaha, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
duduknya zikir kepada Allah hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit, sampai waktu isyraq. Waktu isyraq jam berapa hari ini? Jam 5:49, jam 5:50 sampai waktu isyraq. Kemudian thumma shalla rak'atain, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ulama mengatakan ada yang mengatakan sholat sunnah 2 rakaat ini maksudnya adalah sholat sunnah isyraq, ada yang mengatakan sholat sunnah duha. Setelah duduk berzikir, menuntut ilmu, baca Quran, membaca kalimat-kalimat thayyibah ataupun zikir-zikir yang lain, maka ditutup dengan sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, pahalanya seperti mengerjakan haji dan umroh, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Bayangkan والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول رضا صلى وسلم عليه عدل وآله وصحبه عدد الشهب. Satu, dua, tiga, seri. Apa toh? Ya berarti kan terus menang. Kali lebih Pak. Satu, dua, tiga. Satu. Mana video balik ya? Ya video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersama mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Atos yang telah bersama-sama kita subuhan bareng. Juga kepada Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Haji Jumadi STMM yang telah memberikan tempat dan fasilitasnya kepada kita semua. Semoga beliau berdua selalu dipanjangkan umurnya, rezekinya, bersama-sama dengan kita. Baikar subuhan tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.